Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galbay dipinjol ilegal hanya untuk membayar dan menutup utang-utang di pinjol legal. Biar apa? Biar BI checking kita dan slik OJK kita aman dan kita tidak akan didatengin oleh DC lapangan karena pinjol ilegal tidak mempunyai DC lapangan. Apakah hal ini benar dan apakah aman Galbay dipinjol ilegal hanya untuk menutup membayar tagihan di pinjol legal? Nah, di video kali ini akan saya bahas terkait masalah ini, teman-teman ya. Secara pemerintah dan secara hukum, secara aturan, memang kita tidak masalah tidak bayar pinjol ilegal. Hal ini terbukti dari pemerintah pun menyarankan untuk tidak usah membayar pinjol ilegal. Karena mereka ilegal, mereka merugikan negara dan lain sebagainya. Banyak juga dukungan-dukungan dari OJK, Kominfo, dan lain sebagainya yang menyatakan bahwa galbaikan saja pinjol ilegal karena itu tidak masalah. Karena yang namanya ilegal itu merupakan pelanggaran hukum. Dimana jika kalian bermasalah dengan pinjol ilegal, itu kalian tidak akan terjerat masalah hukum. Nah, cuman nih teman-teman, balik lagi nih. Ini lebih ke arah hati nurani atau moral. Mungkin buat sebagian orang tidak masalah ya, pinjam uang lalu memang sengaja kita tidak bayar meskipun itu dari ilegal. Tapi bagi sebagian orang, pasti dong ada yang rasanya wah saya punya utang, saya punya kewajiban dan saya harus bayar. Buat kalian yang mungkin sudah terlanjur kepepet dan sudah terlanjur tercemplung di dunia pinjol ilegal, nah sebaiknya kalau kalian ada itikat baik untuk membayar, kalian bisa bayar pokoknya saja. Jadi apa yang kalian terima, ya itu yang kalian bayar. Bunga segala macam gak usah kalian bayar, gak apa-apa. Tapi secara hukum ketika kita tidak mau membayar hutang pinjaman online ilegal, ya memang tidak masalah, kalian tidak akan dikenakan apapun. Cuman balik lagi, kemarin ketika kalian mengajukan pinjaman online ilegal ini, kalian pakai data asli nggak? Kalian pakai di HP kalian itu penuh foto-foto atau kontak-kontak yang penting nggak? Karena apa? Ketika kalian menginstal aplikasi pinjol ilegal, itu semua otomatis foto kalian, kemudian kontak-kontak kalian akan didownload semua oleh aplikasi pinjol ilegal tersebut. Di saat kalian mengizinkan mereka untuk mengakses file dan media, serta mengizinkan untuk mengakses kontak, nah itu mereka akan mendownload semuanya. Makanya nggak heran buat orang-orang yang gagal bayar di pinjol ilegal, itu rawan sekali datanya disebar ya. Datanya digunakan kemudian untuk difitnah lah. Ada yang bahkan sampai foto-foto pribadi mereka itu diedit sedemikian rupa untuk mempermalukan. Ada yang diedit menjadi gambar yang tidak senonoh lah. Ada yang difitnah bahwa kalian terkena skandal lah dan lain sebagainya. Itu banyak banget yang digunakan untuk bahan mempermalukan kalian dengan cara menyebar foto-foto itu ke seluruh kontak yang ada di HP kalian. Ini kalau orang yang nggak ngerti dan nggak paham, mereka akan panik dan mau nggak mau mereka akan bayar tunggakannya. Mungkin awalnya kalian akan berpikir, wah nggak masalah nih, enak banget nih. Kita bisa dapat uang cuma-cuma dari pinjol ilegal dan kita bisa tutup hutang kita di pinjol legal. Banyak yang nggak tahu dan nggak paham juga bahwa data mereka itu sudah diambil atau diamankan oleh si pinjol ilegal ini. Suatu saat nanti ketika kalian sudah enak-enakan menutup hutang di pinjol legal kalian, nah data kalian mulai disebar, kalian mulai bermasalah dengan pinjol ilegalnya ini. Kalian akan dibikin pusing dan kalian akan dibikin stres. Nah, mungkin buat orang-orang yang memang sudah berpengalaman pinjol di pinjol ilegal, mereka pasti sudah menyiapkan data fake, kemudian nomor HP fake dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya disebar dan lain sebagainya pun mereka bakal aman-aman aja. Tapi gimana buat orang-orang yang masih awam dan tidak mengetahui dan tidak memahami hal ini, yang tergiur dengan konten-konten pinjol ilegal yang tersebar di YouTube ini dan mereka ingin mencoba untuk meminjamnya. Dan di situ ada data-data penting, kasihan loh ini. Mereka ini sudah susah, mereka membutuhkan uang, membutuhkan pinjaman. Tapi data mereka diambil, dimanfaatkan, dan diperas oleh pinjol ilegal tersebut. Jadi sebaiknya kalian tetap harus hati-hati. Memang tidak apa-apa galbay pinjol ilegal untuk bayar pinjol legal. Tapi itu tadi, resikonya sangat besar dan resikonya sangat tinggi bagi kelangsungan masa depan kalian. Jadi ya gimana ya, data kalian itu sudah diambil semua. Kalau memang tidak ada yang penting, oke sih nggak masalah. Tapi kalau sampai data kalian ini penting, ini yang akan jadi masalah dan akan membuat hidup kalian nanti jadi berantakan teman-teman. Semoga ini bisa menjadi pertimbangan kalian. Kalau misalnya dibilang aman, ya aman-aman aja secara hukum. Tapi bagaimana balik lagi secara moral, secara hati nurani, dan kemudian juga secara keamanan data kalian. Nah, ini hanya kalian yang bisa menjawab ini boleh atau tidaknya. Di sini saya hanya memaparkan saja
plus minusnya, kemudian saya hanya memaparkan saja baik buruknya serta resiko-resikonya. Nah, untuk kedepannya, ini sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan wawasan untuk kalian dan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.